Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Purnamasari. Di sini saya selaku moderator untuk mata kuliah media pembelajaran pertemuan kali ini. Di sini saya mewakili kedua rekan saya, yang pertama Muhammad Rizky dan Maida Permatasari. Baik, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran sederhana. Sebenarnya apa sih media pembelajaran sederhana itu? Mari kita kupas bersama. Definisi media. Media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat atau perantara yang dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup itu belajar, berupa proses, interaksi, peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan sederhana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mudah, praktis, dan tidak berlebihan. Artinya, media pembelajaran sederhana adalah alat bantu praktis atau mudah yang digunakan untuk mendukung atau menunjang proses belajar mengajar dalam satuan pendidikan. Di sini terdapat jenis-jenis media pembelajaran sederhana. Yang pertama ada gambar, grafik, papan flanel, relia, bagan, peta dan globe, papan tulis, display, poster, dan herbarium. Karakteristik media pembelajaran sederhana. Yang pertama, dapat mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, dan tempat. Media dapat mengatasi verbalisme dalam belajar, dapat memperlihatkan tentang bagaimana konstruksi, cara bekerja, penampang atau irisan suatu benda atau proyek. Media juga dapat memperlihatkan tentang struktur organisasi sosial atau masyarakat. Selanjutnya dapat memperlihatkan tentang bagaimana alur perjalanan suatu proses, tidak dapat meningkatkan sasaran yang besar, sasaran peserta didik terbatas pada kelompok dan klasikal. Yang terakhir, penyimpanan serta perawatannya cukup rumit, membutuhkan ruang yang luas atau menghabiskan ruang. Selanjutnya ada kriteria pembuatan media pembelajaran sederhana. Yang pertama, kesederhanaan, yang kedua, keseimbangan, yang ketiga, irama, keempat, kesatuan, kelima, penonjolan, dan yang terakhir adalah keindahan. Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran sederhana. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik, menentukan kerangka isi bahan media dan jenis media, kemudian membuat sketsa atau storyboard. Yang selanjutnya, pelaksanaan pembuatan media dan uji coba, merumuskan tujuan, menentukan treatment atau partisipasi peserta didik, menentukan bahan atau alat yang digunakan, dan yang terakhir melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Berikut ini adalah manfaat media pembelajaran sederhana. Yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu, mengatasi batas-batas ruang kelas, menyajikan informasi belajar secara konsisten, mengatasi objek yang kompleks, membuat konsep abstrak menjadi konkret, mengatasi perbedaan peserta didik, memusatkan perhatian, dan memudahkan dalam pengaplikasiannya. Faktor yang diperhatikan dalam pembuatan media pembelajaran sederhana, yang pertama adalah faktor tujuan, kedua guru, ketiga siswa, keempat ketersediaan waktu dan biaya, serta ketepatgunaan media yang dibuat. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, maka kesimpulan dan saran yang dapat saya simpulkan adalah dapat kita ketahui bahwa media pembelajaran sederhana adalah sebagai alat bantu untuk memperjelas bahan pembelajaran pada saat proses belajar mengajar. Jenis-jenis media pembelajaran sederhana yaitu gambar, peta dan globe, grafik, papan tulis, papan flanel, display, relia, poster, bagan, dan herbarium. Kriteria pembuatan media pembelajaran sederhana harus memenuhi kesederhanaan, kesatuan, keseimbangan, penonjolan, irama, dan keindahan. Semoga dengan adanya media pembelajaran sederhana ini diharapkan bisa membantu dan mempermudah guru serta peserta didik dalam proses belajar mengajar di dalam kelas.
Mungkin cukup sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Tasya Putri Purnamasari selaku moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.